Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri atau METI Jepang, Koichi Hagiuda. Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerjasama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5, Japan-Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative. Salah satu pembahasan antara Airlangga dan Hagiuda ialah terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang. Airlangga menjelaskan, ada komplementari antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini. Dengan begitu, Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan, seperti Thailand. Ya tentunya kalau Thailand diberikan tarif yang lebih baik dari Indonesia, tidak ada alasan bagi Jepang untuk memberikan tarif yang masih membedakan antara Indonesia dan Thailand. Karena dari segi kerjasama ekonomi, Indonesia relatif sudah tentu lebih lama, dan kedua Indonesia juga sudah menjadi salah satu andalan investasi Jepang, walaupun dalam beberapa tahun terakhir Vietnam dan Thailand itu sangat agresif. Seperti diketahui, Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang. Selain soal ekspor tuna kaleng, Menko Airlangga juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja yang bersinggungan dengan industri otomotif. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada 2023. Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply demand, kapasitas produksi perusahaan, dan record atas kinerja realisasi impornya dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran. Baja ini tidak seluruhnya direct terhadap prinsipal otomotif, tetapi ada di tier 3 dan di tier 2. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sudah mulai melakukan relaksasi untuk itu. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ya tentu value chain. Value chain itu kan industri komponen menunjang industri otomotif itu sendiri. Dalam keterangan resmi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga mengatakan, untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif dan tim teknis akan segera menyelesaikan. Menteri Agus juga menyampaikan terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia. Sementara itu, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri atau METI Jepang, Koichi Hagiuda mengakui adanya kemajuan kerjasama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia, ujar Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Koichi Hagiuda. Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.